Halo, perkenalkan nama saya Linda Maharani, NPM 60222019 dari mata kuliah Pendekatan Sistem. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai stock and flow yang telah disatukan oleh limit to success. Mungkin di sini bisa terlihat dari layar, saya akan menjelaskan mengenai reinforcing yang pertama, yaitu ada meningkatnya demand terhadap barang akan meningkatkan jumlah produksi, karena produksi yang meningkat menyebabkan persediaan barang akan bertambah. Persediaan barang yang bertambah menyebabkan perusahaan harus menambah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja menyebabkan perusahaan mampu memproduksi barang lebih banyak lagi. Dan produksi barang yang meningkat menyebabkan persediaan barang bertambah. Mungkin segitu saja dari penjelasan saya mengenai R1. Akan dijelaskan selanjutnya B2 oleh rekan saya Andrea. Terima kasih. Halo, saya Andrea Deviana dan saya akan menjelaskan loops B2 dari archetypes, limits to success, dan stock and flow. Persediaan barang yang semakin banyak membuat perusahaan perlu melakukan limiting action atau outflow. Limiting action atau outflow yang dilakukan oleh perusahaan berupa penjualan dari barang tersebut. Semakin meningkatnya penjualan dari barang tersebut, maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya juga testimoni dari pembeli. Testimoni dari pembeli tersebut juga dipengaruhi karena meningkatnya strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan seperti melakukan promosi atau diskon. Testimoni yang baik dari pembeli semakin meningkat, maka akan menyebabkan stok persediaan barang semakin berkurang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sore, perkenalkan nama saya Fidelis Grisitu Limaran dengan NPM 6021901084. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai diagram stock and flow mengenai tenaga kerja. Pada diagram ini, effortnya merupakan perekrutan tenaga kerja, performance-nya merupakan jumlah tenaga kerja, action limitnya merupakan standar tenaga kerja, dan constraint-nya merupakan training tenaga kerja. Pada bagian R1 di sini menjelaskan mengenai meningkatnya demand akan lapangan kerja berpengaruh terhadap perekrutan tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja yang semakin meningkat berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja meningkat, maka berpengaruh terhadap perusahaan. Perusahaan akan membuat cabang baru. Dari perusahaan membuat cabang baru ini akan berakibat kepada meningkatnya jumlah perekrutan tenaga kerja dan juga meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ada pada perusahaan tersebut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, William. Perkenalkan, nama saya William Jonathan dengan NPM 6021901046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang diagram stock and flow untuk tenaga kerja. Yang mana sebelumnya teman saya jelaskan ini adalah proses reinforcement. Yang sekarang adalah proses balancing, yang mana jumlah tenaga kerja ini akan berkurang karena adanya standar kerja. Standar kerja yang dimaksud adalah untuk mengurangi atau untuk memberikan standar khusus untuk bagaimana pekerja bisa lolos seleksi untuk masuk ke perusahaan sendiri diberikan oleh HRD untuk standar kerjanya. Lalu perusahaan akan memberhentikan tenaga kerja yang tidak berkompeten. Hal tersebut mengakibatkan kualitas tenaga kerja di perusahaan tersebut semakin meningkat dan dipengaruhi oleh adanya training. Nah, training ini adalah constraint yang mana ada di loopnya. Kualitas tenaga kerja yang semakin baik ini mengakibatkan jumlah tenaga kerja berkurang. Kenapa sih kok bisa tenaga kerjanya berkurang? Karena standar yang diberikan oleh HRD ini secara tidak langsung menseleksi orang-orang yang layak untuk masuk ke perusahaan atau tidak. Jadi semakin lama dan juga ada orang-orang yang sudah pensiun ataupun tidak berkompeten, itu akan dikurangi jumlah tenaga kerjanya, yang mana itu akan memberikan kesempatan bagi orang-orang baru untuk masuk ke perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai stock and flow diagram yang telah digabungkan dengan limit to success. Semoga pemaparan kelompok kami dapat dimengerti. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan sehat selalu.